Halo semuanya. Halo. Halo juga. Nah, jadi di video kali ini, kalau nggak salah seingat gue ini adalah video ke-10 gue. Di sini gue dan teman-teman gue yang sebelumnya pernah muncul di video gue juga ada Awas dan Satria. Kenalin dong, lu siapa? Jadi gue ini temannya Bayu. Nama gue. Oh, nama teman gue Ibai ini. Jadi gue temannya Ibai. Awas. Kayak lu berarti sekelas sama gue. Ya, sekelas. Halo. Sama aku juga temannya Iban, satu jurusan juga. Nama gue Satria. School gitu ya. Nah, jadi mereka nih bener-bener teman gue, bukan teman palsu kayak di jalan tiba-tiba gue ketemu. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal perpisahan. Jadi gue jelasin dulu definisinya perpisahannya. Perpisahan adalah ketika seseorang atau suatu tuh terpisah dari sesuatu yang menurut dia tuh sudah waktunya. Kayak yang sebelumnya bersama-sama lalu berpisah. Dalam konteks ini tuh bisa berpisahnya sementara atau berpisahnya selamanya. Dan kalau misalnya ini tuh konteksnya luas banget, bisa dalam hubungan, pertemanan, atau pekerjaan, atau pendidikan. Nah, cuman perpisahan yang paling sering kita alamin adalah perpisahan pendidikan, karena kita masih kuliah. Dan untuk perpisahan sendiri tuh paling banyak tuh berarti ketika kita masih SD, SMP, SMA, itu kita mengalami perpisahan. Jadi ada dua perspektif nih, perpisahan ini sedih atau bahagia. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue perpisahan itu sedih. Kenapa? Karena dari namanya dia pisah kan. Bisa bercerai berarti. Tapi pisah itu juga bukan akhir gitu. Bukan akhir. Tapi kenapa gue bilang sedih? Soalnya kayak ibaratnya kayak lu pas perpisahan sekolah, lu bakal meninggalkan teman-teman lama lu dan lu bakal ada di lingkungan yang baru gitu kan, bersama teman-teman baru tentunya. Dan jadi lu harus berpisah gitu sama teman lama lu, walaupun enggak semuanya sih. Berarti sebenarnya gue punya perspektif sendiri sih soal perpisahan. Kalau ini konteksnya sekolah ya. Oke. Kenapa kita ketika perpisahan dari sekolah SMA misalnya, kita langsung kayak nggak kontak-kontakan gitu loh, paham nggak? Iya. Dan perbedaannya tuh kayak ketika SMA kita misalnya punya teman yang deket banget, tapi pas lulus bener-bener kayak asing, jarang kontak-kontakan. Ada alasannya kalau menurut gua. Karena kita udah nggak relevan. Gak relevan. Maksud relevan di sini tuh kayak mungkin ketika SMA kita pertama ketemu setiap hari. Oke. Yang kedua mungkin kita ada keperluan kayak misalnya minta bantuin ngerjain tugas atau ada tugas kerja kelompok. Dan intinya tuh yang ngebikin kita tuh tetap bersama dan kita tuh akan tetap relevan kan. Yeah. Cuman ketika perpisahan itu datang, itu ngebikin kita nggak relevan lagi. Ya karena kita nggak ketemu setiap hari di sekolah, nggak ngerjain tugas bareng, nggak ngobrol bareng. Mungkin kalau emang temen main di rumah dan sekolah ya pasti bakal tetap main kan. Yeah. Karena masih relevan, mungkin membutuhkan bantuan lainnya. Nah kalau menurut perspektif lo sedih nggak? Kalau gue ya tergantung dari orang sih. Gimana tuh maksudnya? Bisa itu kan kalau akan menjadi sedih ketika seseorang itu tuh emang akrab dan deket banget sama kita kan hubungannya. Tapi ya kalau misalkan nggak akrab di kelas ya itu biasa aja. Oh berarti ini sejarah relationship ya dan individual ya? Benar. Oke. Berarti menurut lo adalah tergantung situasi atau orangnya ya? Betul. Semakin dekat orangnya ya lu semakin sedih. Ya. Oke, habis itu? Ya kalau ya kayak tadi aja sama. Ada temen SD lu yang paling lu inget dan lu temen deket banget sama dia cuman sekarang udah nggak tahu kemana nggak? Kalau SD sih mungkin nggak ada ya. Kalau SD masih paling adanya itu di SMP baru. Oke, di SMP ada satu orang berarti. Ada ini namanya Pak Is ya. Faisal. Nah, itu Faisal Pak Is. Itu dia emang deket banget. Sampai tuh kayak bukan cuma teman kelas doang ya tahu. Dia satu sekolah. Bahkan sampai itu ustadznya kan ngajar. Aku kan di pondok ya dia. Nah ustadz ini kan
maksudnya dia ini pamannya gitu yang ngajar gua di pondok gua. Sampai itu ustaznya ngomong ke gua, itu tuh Paisnya tolong ditemenin ya. Itu ustaznya pamannya yang ngomong ke gua, saking gua deket sama dia. Bahkan yang sekolah itu anak-anak ya, anak-anak lihat kalau gua tuh pasti kalau mau kemana pasti berdua sama dia terus. Berarti benar-benar kalian tuh deket ketika di SMP. Cuman sekarang gimana? Nah, ya kan, karena udah nggak relevan. Kalau dulu mungkin kenapa lu masih kontak-kontakan dan deket banget? Karena lu satu pesantren, satu di tempat habitat yang sama, setiap hari lu melakukan hal yang sama dan ngaji misalnya. Dan sekarang kan udah nggak ada apa ya interaksi atau transaksi di situ kan? Udah. Kalau bicara teknis ya. Kalau lu? Kalau gue ada sih, entah itu temen SD. Misalnya teman sama kayak Satria paling deket kapan terus sekarang lu kontak? Paling dekat ya? Malu lu. Enggak. Malas. Sebenarnya kalau paling deket Bapak. ada sih, tapi gue bakal ke SD aja deh. Soalnya kalau SMP dia tuh sebenarnya masih temenan. Masih temenan sampai Iya. sekarang. Oke. Nah, kalau SD dia tuh dekat banget lah sama gue gitu. Kadang gue sakit tuh di kelas langsung dianterin pulang sama dia. Solidaritas banget tuh. Tapi itu bukan solidaritas sih, dia emang mau pulang itu. Bareng. Sarah itu, gua Sarah rumahnya. Gua Sarah. Oh, jadi katanya, udah sekalian aja sama gua gitu kan ya. Ya tapi kenapa? Ya gue udah lost contact juga sih, karena gue juga ya itu benar udah nggak relevan lagi karena gue udah gede, gue udah nggak main lagi sama dia gitu kan. Lu udah gede. Kenapa lu bisa bilang lu gede? Ya kan itu SD. Iya. Terus apa hubungannya SD gede sama kan? Kan Sudah pertumbuhan. Gue kan makin gede nih. Apa Dari ya? yang dulunya gitu. Dan mungkin ya karena kita semakin dewasa, semakin berkembang, dan kita ngerasa kita tuh nggak boleh di tempat yang sama gitu. Iya. Kayak kita mungkin ada sedikit rasa tuh kayaknya gue harus coba ke tahap selanjutnya yang mana yang mungkin harus mengorbankan teman itu gitu. Iya nggak sih? Ada sih, bisa kayak gitu. Iya kayak misalnya, aduh gue dari dulu sama lu terus mainnya gitu. Gue Gue harus mempunyai cari, hubungan lagi. iya cari lingkungan baru, cari relasi baru. Ya kalau temennya itu aja ya mungkin kita bakal terjebak di situ doang gitu sama temen itu. Kecuali emang temennya mungkin satu sekolah terus pas kuliah sama kita tuh. Nah, itu kan berkembangnya bisa bareng tuh. Tapi kan nggak mungkin kan? Gak mungkin, jarang sih, jarang terjadi. Kecuali orang tuanya emang temenan dari kecil terus dia punya anaknya temenan dari kecil lagi terus sampai nah, itu jahat. Tapi kenapa? Ya, lu tahu gak sih gue kan di sekolah di kampus juga ada yang satu sekolah sama gue juga kan SMP yang Rapi Hidayat itu yang Iya. OA. Tapi sekarang kan nggak akrab banget kan kalau lu lihat. Oh, Rapi yang Rapi Hidayat yang OA. OA berapa dia? Bukan nama si Salman ya, beda ya? Bukan. iya wah berarti. Yang tinggi yang kurus. Ya. Ya, oh dia sekelas sama lo tuh satu sekolah. Sekelas sama gue, satu sekolah SMK sekelas sama gue malah. Oh, Tapi sama. kan nggak akrab kan? Sama kayak lu sama Zaki ya? Iya. Tapi kan kalau dia sama Zaki masih kan lumayan kan? Enggak, lumayan, enggak. lumayan Oh, sih. enggak. Iya. Cuman kalau gua kan, lu kayak ketemu dia aja kan si Rapi ini gue jarang kayak itu kalau lagi ngunduh kan. Iya. Itu termasuk perpisahan. Oh iya nggak gua aja baru tahu ini sumpah ini gua baru tahu. Itu Rapi Hidayat sama gua. Oke. Berarti dari kesimpulan yang bisa kita tarik ya emang perpisahan tuh punya dua perspektif yang bisa dilihat tergantung konteksnya. Ya kalau mungkin temennya itu deket banget ya kita bakal sedih. Dan kita juga belum tentu kita langsung lost kontak. Tergantung mungkin emang kitanya emang ngerasa kalau dia tuh temen banget jadinya bisa sampai kontak-kontakan sampai sekarang. Tapi balik lagi dengan kita berpisah kita bisa lebih berkembang di tempat lain dengan lingkungan yang baru dan juga interaksi yang baru yang ngebikin kita nggak stuck di tempat itu aja. Betul. Jadi itu aja untuk video kali ini yang bisa kita bahas tentang perpisahan dan lumayan banyak cerita yang bisa kita sharing ke kalian. Itu aja, bye bye. Salam interaksi.